Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, di sini jadi sebelumnya saya pengen bilang bahwa selama saya coba ngejelasin ya topik yang bakal kita bahas saat ini yaitu gamification, ini saya nggak ngedit videonya sama sekali. Jadi kalau teman-teman merasa bosan karena nggak ada efek-efek apa ya kayak transisi gitu yang maknyus. Ya, sebaiknya teman-teman coba cari lagi video yang lainnya karena di sini saya kebetulan memang nggak lagi pengen ngedit video gitu ya. Jadi teman-teman bisa menikmati eh, video pembelajaran kita kali ini gitu ya, tanpa diiringi dengan efek-efek video gitu. Nah, baik. Jadi gitu ya. Jadi ketika saya ngerekam ini, saya bakalan langsung upload terus beres aja gitu tanpa ada efek sedikit pun gitu. Tujuannya supaya teman-teman bisa ngelihat saya gitu ya. Ketika misalkan saya salah ngomong atau salah nyebut atau salah ya ngelakuin hal yang nggak seharusnya saya lakukan, itu teman-teman bisa langsung tahu gitu. Jadi ini pure no edit, original, organik, alami ya, tanpa pemanis buatan. Oke lah, cukup ngelanturnya. Baik, kita langsung aja ya. Ini uh, jadi untuk gamification ini saya ngambilnya dari inventor dari teori ini sendiri yaitu namanya Yukai Cho, game designer dari US ya, Amerika. Nah, jadi dia itu bikin framework ya untuk mempermudah kita memahami gamification ini ke framework yang namanya Octalysis ya, teman-teman. Nah, Octalysis ini jadi consist atau apa namanya? Terdiri dari 8 core driver ya. Nah, core driver ini adalah motivasi inti atau eh faktor yang ngebuat orang itu tertarik gitu atau terlibat dengan produk kita gitu. Kalau misalkan produk kita memang nge-implement unsur gamification-nya ya kayak gitu. Misalkan game ya contoh yang paling gampang atau ya mungkin service lain bahkan nggak mesti game ya. Jadi teman-teman ini. Jadi prinsip gamification ini bisa diterapkan di produk manapun jenisnya, apapun, bahkan NGO ya. Dan ketika saya udah membaca ya tulisannya Yukai Cho di sini, ternyata memang NGO ini yang terakhir saya sebutin ini ya, itu mereka bahkan menerapkan juga prinsip gamification gitu. Nah, seperti apa prinsipnya? Kita coba simak lanjut dulu ya. Nah, jadi intinya 8 ini adalah core driver ya, faktor-faktor pendorong yang eh, apa namanya yang membuat user itu tertarik gitu untuk menggunakan produk kita kayak gitu. Nah, yang bakal kita bahas pada sesi ini adalah yang ke satu dulu, epic meaning ya. Oke. Nah, jadi ini tuh merupakan zoom in-nya dari ini ya, apa dia diagram yang ada di sini. Nah, ketika di zoom in, epic meaning, ini ada tulisan nih yang di luar ini tuh sebetulnya tekniknya ya. Jadi teknik untuk epic meaning ini ada naratif, elitism yang nanti kita bahas lebih lanjut ya. Dan by the way, setelah saya baca ya artikelnya, ini sebenarnya nggak semuanya dibahas, tapi ada sebagian gitu yang memang dia secara khusus ngebahasnya gitu. Nah, ini nanti kita bahas sama-sama lebih lanjut. Nah, mungkin kita bisa langsung klik aja. Oke, jadi pertama di tulisannya Yukai Cho ini, dia itu sebetulnya ngejelasin terlebih dulu epic meaning itu apa sih maksudnya. Jadi epic meaning itu adalah gimana caranya gamer atau consumer atau customer dari produk kita itu ngerasa bahwa dirinya itu spesial, the only one, the chosen one, yang satu-satunya mampu untuk mengatasi permasalahan dunia gitu. Hiperbolanya seperti itu ya teman-teman. Jadi gimana caranya ngebuat si user atau customer customer kita itu ya ngebuat dia spesial gitu di lingkungan sistem atau produk yang kita buat kayak gitu. Tujuannya apa? Ya biar dia ngelakuin repeat buying atau terus-terusan
memainkan game atau sistem kita kayak gitu tujuannya. Nah, eh terus apakah ini apa epic meaning ini hanya terjadi di dunia game aja? Enggak. Nah, di sini Yukai Cho eh, ngasih contoh-contohnya, beberapa contoh-contoh bahwa epic meaning ini bisa digunakan di mana saja. Nah, dia ngasih contoh misalkan kenapa sih orang mau gitu untuk nyumbang entah nyumbang artikel atau nge-revisi artikel di Wikipedia gitu. Terus kenapa juga orang itu bisa loyal banget sama produknya Apple. Terus kenapa ada school rivalries ini tuh kayak ini ya apa geng-geng sekolah gitu loh. Kalau di kita kan ya ini identiknya kayak tawuran gitu ya, STM anu atau SMK anu atau SMA anu. Nah, ya itu kan yang populer di masyarakat kita. Nah, semacam kayak gitu. Jadi, nah terus kenapa anak Asia itu cenderung kayak seneng kerja keras untuk ngehidupin orang tuanya gitu. Nah, jadi ini di sini contohnya banyak ya. Jadi intinya sih yang pengen dia bilang adalah memang di kita itu pada dasarnya ada tendensi gitu bahwa kita tuh harus ngelakuin lebih gitu. Bahwa ada tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri gitu. Dan mereka ya bagi yang tertarik gitu sama tujuan besar itu akan berusaha sekuat mungkin untuk ngejar tujuan besar itu atau greater goods ya kalau bahasa sininya. Nah, itu jadi. Nah, terus oke, eh, mungkin kalau penjelasan secara umumnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita mungkin bisa langsung bahas teknik-tekniknya. Nah, seperti yang saya peringatkan tadi di awal, ini tekniknya nggak semua diulas ya, yang tadi ada di tulisan diagram itu ya. Di sini nggak dibahas semua, tapi seenggaknya, eh, mana tadi? Oh ya, oke. Ya, tapi seenggaknya kita bisa ini ya, nangkep gitu beberapa teknik yang dia sodorkan. Nah, jadi pertama ada teknik yang namanya naratif. Jadi naratif ini lebih mirip kayak ngedongeng ya bahasa kitanya gitu. Nah, contohnya nih ya, ada salah satu perusahaan di Amrik namanya Zemzi gitu ya. Ini perusahaan edukasi. Jadi dia itu pengen supaya anak-anak itu termotivasi untuk menjaga lifestyle atau seenggaknya punya kesadaran untuk eh, meningkatkan kesehatan dirinya gitu ya. Nah, ini di sini dicontohin ya. Kayak misalkan Zemzi give kids fantasy quest gitu. Jadi Zemzi ini dia berusaha untuk menceritakan bahwa si anak ini tuh ceritanya jadi penyihir gitu ya. Yang lagi sekolah, penyihir yang lagi sekolah ya. Oke, mirip Harry Potter. Terus in order to learn your first spell, jadi untuk mempelajari sihir pertama itu dia mesti turun naik tangga 15 kali gitu. Nah, sebetulnya di sini kita bisa lihat ya apa hubungannya ya turun naik tangga sama jadi penyihir gitu. Nah, tapi karena ini target marketnya itu ya anak-anak gitu yang mana notabene memang masih seneng gitu ya dikasih imajinasi ya kayak macam Cinderella, Pinocchio dan kawan-kawan ya kayak yang kita yang mungkin kita nikmati dulu juga ya pas kita masih kecil. Nah, itu bisa nyambung gitu. Nah, jadi karena dikasih imajinasi, gambaran imajinasi bahwa dia bisa jadi penyihir dengan ngelakuin serangkaian tugas, contohnya yang tadi ini. Nah, itu tuh bakal ngemotivasi anak-anak gitu ya, supaya dia ngelakuin apa yang kita minta gitu. Nah, di sini dia apa Yukai Cho ini bilang bahwa just having them make believe a magical meaning inspire the kids to exercise more because they are now motivated by their own imagination. Jadi yang motivasi ini justru bukan kita lagi ya sebagai perusahaan, bukan Zamzi ini, tapi justru dimotivasi ya dari imajinasi mereka sendiri gitu. Inilah kekuatan imajinasi teman-teman bahwa imajinasi itu bisa menggerakkan eh, bahkan kemauan orang lain gitu. Dan ini bisa kita simak juga ya. Kalau misalkan teman-teman eh, ngeliat kayak videonya apa pidatonya Soekarno gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa simak sendiri aja ya. Ini soalnya mungkin nggak akan kedengar videonya.
di sini tuh eh Bung Karno ini memang dia itu seorang apa namanya orator gitu yang memang dia tuh suka ngungkapin gitu, oh bahwa bangsa yang ideal menurut dia gimana, dan pendengar-pendengar dia itu antusias gitu untuk ngedengar omongannya dia gitu, dan jadi ikut pengen juga untuk ngegerakin atau ngikutin dari narasi atau yang dilemparin sama Soekarno gitu, kayak gitu. Nah, terus oke. Nah, terus ada teknik kedua namanya humanity hero ya. Nah, di humanity hero ini jadi kita itu diibaratkan sebagai superhero ya. Kita tuh dianggapnya kayak Superman mungkin yang memang punya apa ya namanya, keajaiban atau kelebihan yang mungkin nggak dipunya sama semua orang gitu. Nah, jadi ini kita langsung masuk ke contoh aja. Ada namanya ya perusahaan sepatu di Amerika namanya Tom Shoes ya. Nah, jadi dia itu ngeiming-imingi bahwa ya ketika misalkan ada pembeli yang beli sepasang sepatunya, nah dia maka Tom Shoes ini bakalan ngebeliin seorang anak dari dunia ketiga atau negara berkembang ya bahasa kita untuk membelinya. Sorry, maaf, maksudnya ini untuk ngasih secara cuma-cuma gitu ke anak dari negara berkembang kayak gitu. Nah, di sini tuh kita akan ngerasa bahwa oh iya ya, ketika kita ngebeli sepatu itu tuh kayak kita ngerasa kayak wah, gue dermawan nih gitu. Dan itu memang jadi motivation driver yang cukup kuat gitu ketika memang customernya di sini adalah memang orang-orang yang punya kepedulian gitu ya sama orang lain gitu, atau punya empati gitu terhadap negara berkembang. Jadi memang itu lagi-lagi harus disesuaikan ya sama customer segmen dari Tom Shoes ini siapa. Tapi kalau memang karakter segmennya itu cocok ya, maka kampanye yang semacam ini itu sangat pantas untuk dilakukan kayak gitu. Nah, terus ada free rise nih. Free rise itu apa sih? Nah, kita coba ya langsung. Nah, jadi di free rise ini ya teman-teman, itu tuh semacam kuis aja ya. Nah, terus di kanan layar ini teman-teman bisa lihat ada iklan kan. Nah, dari sinilah sebetulnya income atau revenue dari situs ini gitu. Ini kan dikelola sama United Nation ya atau PBB gitu ya. Nah, jadi setiap dari sebetulnya ini nggak masalah sih teman-teman mau jawab ngasal atau mau jawab benar, itu nggak akan ngaruh gitu ke diri teman-teman. Tapi yang ngaruhnya itu nanti adalah ke iklannya. Karena kan tuh itu kan tiap kita tiap kita jawab soal itu iklannya berubah lagi, ganti lagi, ganti lagi. Nah, itu tuh sebetulnya akan nambah jumlah view dari iklan tersebut, pertama. Kedua juga eh, nambah juga waktu buat kita untuk ngeliat eh, si iklannya gitu. Ya notabene itu nanti akan bakalan ada income gitu situs-situs ini gitu. Yang income-nya nanti memang katanya sih akan didonasikan ke yang membutuhkan lah ya gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini sebetulnya nggak, sebenarnya sih bahkan ini nggak ada prize atau apa reward atau hadiah gitu ya. Tapi di sini itu ya teman-teman, ini kita berarti ketika kita kita tuh dinarasikan kayak tadi ya, bahwa ketika kita ngejawab pertanyaan-pertanyaan di sini tuh kita tuh kayak diibaratkan udah ngebantu orang gitu. Yang sebenarnya kita cuman klik-klik asal aja gitu. Karena yang sebenarnya matter lagi-lagi iklannya kayak gitu ya. Aku pikir udah cukup. Oke. Nah, terus di sini ada elitism ya. Metode yang namanya elitism. Elitism itu sebetulnya mainin ego dari kelompok orang ya. Nah, contoh yang paling gampang gitu ya, ini di luar tulisan yang udah dibuat sama Yokai Cho sendiri, ini dia relate ya sama local insight atau kearifan lokal, itu misalnya Viking versus
bonek ya. Nah, kita mungkin udah sama-sama akrab ya, atau Viking versus Jackmania ya. Kalau misalkan teman-teman ngikutin dunia perbolaan, Viking itu ya penggemar fanatiknya Persib, atau Jackmania itu ya penggemar fanatiknya Persija gitu. Nah, mereka itu sebetulnya sama-sama gitu ya, punya kebanggaan sama tim atau klub yang mereka bela gitu, atau mereka dukung. Dan cara mereka ngebela gimana? Ya mereka beli apparels atau merchandise-nya dari klub tersebut gitu. Yang mana Persib kan identiknya sama baju biru, terus Jackmania ya yang lain. Nah, terus juga kan merchandise-nya itu kan bisa macam-macam ya, ada bendera, ada sepatu, banyak lah gitu produk-produknya. Nah, dengan memanfaatkan rivalry atau persaingan kayak gitu, yang diuntungkan itu tentunya adalah pedagang-pedagangnya kan gitu. Pedagang-pedagang yang ngejual merchandise-merchandise seperti itu gitu. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan gitu persaingan atau dari kebanggaan yang dimiliki sama kelompok tersebut kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ya next ke beginner's luck ya. Nah, jadi ini juga lagi-lagi teknik ini memainkan psikologi kita ya. Ini semua memang tentang permainan psikologi, teman-teman. Nah, jadi kalau ini memang contoh di dunia nyatanya saya masih agak bingung nih. Nah, cuman kalau contoh di dunia gamenya gitu, ketika kita main game itu kadang kita mainin game yang dimana karakter utamanya tuh udah imba di awal, udah punya equipment paling jago lah gitu di awal ya, yang sekali tebasan itu musuh langsung hancur gitu atau bisa dikalahin. Nah, hal itu ya bakal mancing kita untuk terus nyimak gamenya sampai selesai gitu. Karena apa? Karena kita ngerasa, wah, gue udah kuat nih gitu. Meskipun memang kadang-kadang di tengah atau di mana di bagian-bagian tertentu gamenya kita bakal dipaksa untuk balik ke level awal gitu. Kalau teman-teman ngikutin animenya SAO, Sword Arts Online, itu ya mirip kayak gitulah kan ya. Jadi di mana si karakter utamanya ini udah dewa banget lah ya. Terus karena ada satu kejadian dia harus mulai lagi dari awal. Nah, itu nggak masalah gitu. Tapi dengan dengan mempersilahkan gamer ya atau customer itu untuk melakukan apa namanya? Hal-hal yang mungkin sifatnya premium ya di awal, itu tuh justru akan mancing dia untuk terus-menerus ikut journey dari game atau dari produk yang kita buat gitu. Mereka akan tertarik gitu karena ngerasa udah punya super power di awal gitu. Dan rasanya untuk mencapai goals-nya mereka di akhir itu bakal lebih mudah gitu. Nah, saya jadi keinget juga nih ya. Ini banyak loh yang nerapin beginner's luck ini di khususnya untuk aplikasi SaaS ya, kayak macem yang nawarin free trial itu loh ya. Jadi kan ada service yang memang eh misalkan apa ya? Hmm, saya lupa ya. Cuman kalau nggak salah tuh, oke, di LinkedIn kali ya. Di LinkedIn itu kita bisa, aduh saya jadi buka macam-macam ya. Saya suka dapat tawaran kalau saya bisa ngelihat siapa aja yang ngepoin saya di LinkedIn tuh. Notification coba ya. Sepertinya tidak ada di notification, saya lupa. Intinya gini ya, kalau misalkan teman-teman pernah juga kayak saya nih, misalnya teman-teman dapat notif ada 90 orang yang misalkan ngelihat profilnya teman-teman ya. Nah, biasanya itu muncul gitu notifikasi. Wah, Anda mau melihat siapa saja yang habis ngelihat profilnya kita, ikuti free trial. Nah, kita tuh seolah-olah dapat super power gitu bahwa dengan ikutan trial
kita bakal dapat privilege yang awalnya di akun free-nya ini kita nggak dapat gitu. Nah, itu bakal mancing orang untuk pakai privilege tersebut gitu ya, meskipun dibatasi ya, gitu. Dan ketika misalkan trialnya udah habis ya, masa masa trialnya udah habis, itu kita bisa dikasih pilihan gitu, apakah mau lanjut gitu ya, atau memang nggak sama sekali gitu. Nah, itu tergantung lagi ke si target segmennya ya, teman-teman. Kalau misalkan memang sesuai dengan target segmennya, maka dia akan lanjut. Atau bahkan bisa aja perusahaan ngasih insentif lebih ya, misalkan dengan ngasih potongan harga gitu. Oh, oke, kalau misalkan lu mau lanjut lagi 3 bulan, nyoba pakai fitur ini, ya udah ini ada promo gitu ya, potongan harga buat new user, new premium user maksudnya. Nah, itu dia bakal lebih engage lagi gitu untuk ikutan apa program itu kayak gitu, program premiumnya. Oke, terus ada metode lagi yang namanya free lunch ya. Free lunch ini tuh jadi bahasa kitanya giveaway ya, teman-teman. Ini paling umum ya, bahkan dilakuin sama banyak influencer, mau yang Instagram sama YouTube ya. Jadi kita diminta untuk ngelakuin serangkaian tugas tertentu yang nanti kalau dilakuin itu bakal dapat reward gitu ya. Ini sangat 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 klasik ya. Nah, di sini Yukai Cho itu bilang ya, atau nyontohin kayak misalkan ada restoran yang namanya itu Spoleto. Nah, si restoran ini dia bakal ngasih makanan gratis ke perempuan-perempuan kalau di hari hari perempuan internasional ya. Kalau misalkan perempuan ini muji dirinya sendiri gitu, kalau yang saya tangkap. Nih, gave a literal freelance to any female was told she was beautiful gitu. Ya, jadi kalau muji diri sendiri dia bakal dapat makanan gratis. Nah, kayak gitu. Jadi sebetulnya ini kampanye pemasaran ya, dan ini cukup bakalan ngebangkitin awareness gitu ya. Jadi gini ya, kita tuh di gamification ini tujuannya bukan untuk dapat keuntungan secara instan gitu. Tapi di sini kita memang lebih banyaknya itu untuk ngebangun awareness gitu, bahwa produk kita tuh peduli loh sama isu ini gitu. Dan lagi-lagi dibilang bahwa epic meaning itu adalah bertujuan untuk menyadarkan bahwa sebetulnya kita tuh punya gitu tujuan yang lebih besar, yang bahkan lebih besar daripada diri kita sendiri gitu. Dan itu memang sangat efektif gitu untuk memompa keinginan atau memompa apa namanya memotivasi orang untuk melakukan hal yang lebih daripada yang biasa dia lakukan gitu, dan bahkan sampai mengorbankan hartanya meskipun dia nggak dapat impact secara langsung gitu. Kayak misalkan yang tadi saya bilang apa yang saya bahas tadi, yang masalah yang free rice tadi gitu. Nah, itu kan sebetulnya ketika kita ngejawab soal kan itu nggak dapat apa-apa ya gitu. Tapi karena kita pertama sadar bahwa ada kepentingan atau ada semacam kebanggaan tersendiri kalau kita bisa ngasih beras gratis gitu ya ke warga dunia ketiga gitu ya, ke warga berkembang. Nah, itu bakalan memotivasi gitu. Oke sih, um, sepertinya sih itu ya. Jadi oh iya, di sini juga dia ngasih peringatan ya bahwa epic meaning ini ya itu uh, akan sangat powerful kalau misalkan disampaikan dengan cara pemasaran yang tepat dan sesuai dengan konteks bisnisnya gitu. Tapi bakalan jadi backfire ya, atau bakal jadi senjata makan tuan kalau misalkan dijalankan dengan cara yang salah gitu. Nah, di sini apa Ryu Kaicho bilang nih, misalkan ada perusahaan gasoline tuh ini ya, minyak tanah gitu ya, yang biasanya dikenal sama masyarakat luas itu ini dapat untung dari iblis. Ya maksudnya itu dapat untungnya bukan dengan cara yang dengan merusak lingkungan gitu. Biasanya stigmanya kayak gitu ya gitu.
try to convince people to use their brand by saying, nah dia itu berusaha untuk ngomong ke orang-orang bahwa pumping with us protect the planet gitu. Ya, ngelindungin, melestarikan lingkungan itu ya sebetulnya kan memang bukan jargonnya dari perusahaan-perusahaan kilang minyak kayak gini kan gitu, karena dia memang stigmanya ya, saya bilang stigmanya itu seakan-akan merusak lingkungan gitu, jadi bertolak belakang gitu sama kampanye protect the planet ini gitu. Nah, customer bakalan ya nggak akan tertarik dan bahkan kayak dibohongi gitu. Mereka akan merasa dibohongi gitu. Nah, jadi ini sangat penting untuk melihat citra perusahaan dan terus dihubungkan ke kampanye pemasarannya mau seperti apa gitu. Gitu sih. Nah, dia sih bilang mungkin sampai sini aja. Oke, teman-teman, jadi semoga dari pembahasan kita ini cukup mencerahkan ya. Jadi poin-poinnya yang pertama, gamification itu jadi bukan segala tentang hal-hal yang berbau game aja ya, teman-teman. Bukan game konsol atau game MMO dan lain-lain sebagainya, tapi gamification ini bisa diaplikasikan ke bidang yang jauh lebih luas ya. Kayak tadi ada NGO, ada produk gitu, sepatu bahkan yang ikut ngeimplement prinsip gamification ini gitu ya untuk mendorong pemasarannya. Nah, jadi secara intinya si epic meaning itu adalah membantu orang menyadarkan bahwa mereka itu bisa melakukan lebih loh gitu dengan cara yang dituntun sama perusahaan gitu. Kayak gitu. Dan cara-caranya itu ya pertama ada membuat seolah-olah si pemain atau customer ini adalah superhero ya, membuat mereka merasa demikian. Terus menyinggung soal ego kelompok ya, elitism yang kayak saya contohin barusan. Kemudian ada beginner's luck, jadi kita dikasih super power lah ya, kekuatan yang mungkin nggak dimiliki sama semua orang kayak gitu di awal. Oke, baik, gitu aja paling penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak sampai beres ya di penjelasan saya saat ini. Semoga menjelaskan dan mencerahkan. Dan kalau teman-teman mau baca lebih lanjut ini nanti saya bakal kasih linknya di description ya. Bisa teman-teman baca. Oke, sekian. Terima kasih. Bye-bye.